berikan aplaus yang meriah buat Pak Kiki dan Pak Sandi. Rekan-rekan tahu nggak kalau pengusaha dan lawyer itu ibarat sendok dan garpu. Jadi saling dukung. Pengusaha butuh lawyer, lawyer butuh pengusaha. Suatu saat ketika diskusi sama Pak Sandi pernah bilang, di jejak kesuksesan saya ada di kesuksesan saya ada jejak-jejaknya Pak Kiki Gani. Ini sangat luar biasa. Dan Pak Sandi salah satu model yang paling ideal. Kenapa paling ideal? Karena beliau adalah pengusaha asli Indonesia. Jadi beliau dulu sebelum jadi pengusaha ini adalah seorang profesional. Gajinya dulu tuh $8.000. Beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya pertama di Wichita State University, summa cum laude, lalu dilanjutkan di George Washington University dengan lulus kalau tidak salah hampir 4 gitu. Jadi sangat luar biasa. Pertama kali bergabung bekerja sebagai karyawan di Bank Suma. Jadi sebagai karyawan seperti itu. Lalu beliau bergabung ke beberapa perusahaan internasional di bidang finansial. Pindah dari sana, belajar, pindah lagi. Pada tahun 2007 ketika krisis moneter, perusahaannya kolaps. Jadi perusahaannya bangkrut dan beliau salah satu pengusaha yang pernah merasakan bagaimana rasanya di PHK. Dari nomor 29 diturunin sama Forbes jadi ke nomor 37. Tapi yang saya bingung, kekayaannya naik jadi $660 juta. Hampir 50%-nya. Gitu, makanya saya bertanya-tanya nih, ini 2013 nggak masuk lagi, kira-kira kekayaannya naik berapa ratus juta dolar lagi? Seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Tahun 2005-2008 beliau sebagai ketua HIPMI. Jadi memang saya dengar banyak ini mahasiswi yang kagum sama beliau. Katanya sudah nanya, anaknya siapa nih anaknya? Jadi ya sangat luar biasa. Jadi di tempat masalah, salah satu orang yang sukses karena kebangkrutan, jadi mulai benar-benar dari nol, merangkak dari awal itu beliau. Beliau juga orang yang banyak orang kaya sangat sombong dan segala macam, tapi beliau sangat luar biasa mau berbagi, mau memberikan motivasi kepada seluruh anak bangsa. Kita beri aplaus buat Pak Sandiaga Uno. Kembang kayaknya, kupingnya pakai kembang kayak orang Bali itu. Ini kalau nggak salah di UI kemarin baru habis half marathon. Jadi kalau nggak salah ini gambarnya kita lari keliling kampus 21 kilo Pak Kiki. Jadi saya cari Pak Kiki tapi Pak Kiki nggak ada. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas introduction-nya yang sangat tentunya saya sangat tersanjung ada di UI pagi ini. Dan kalau Pak fingerprint atau sidik jari di kesuksesan saya rasa itu adalah hal yang tidak dibesar-besar. Saya baru mulai membangun usaha saya, Pak Kiki menjadi penasihat hukum kami, dan dalam salah satu episode yang sangat menarik dalam karir saya, Pak Kiki menjadi tokoh sentral dalam salah satu proyek investasi kita, dan berakibat suatu investasi yang sangat fenomenal waktu itu untuk kami di perusahaan batubara Adaro Indonesia. Dan Pak Kiki menjadi betul-betul suatu figur yang mensukseskan investasi tersebut, dan memang tidak dibesar-besarkan. Kalau tanpa Pak Kiki mustahil saya berdiri di sini pagi ini. Terima kasih Pak Kiki. Dan UI juga, jadi kalau tadi disebutkan Pak Kiki 100 lawyer berpengaruh di dunia, kalau buat saya Pak Kiki adalah nomor 1 yang berpengaruh dalam karir saya. Terima kasih Pak Kiki. Dan ini hari ini luar biasa di Universitas Indonesia. Saya
tiap tahun lalu tanggal 3 Mei di sini, sekarang tanggal 16 Mei. Kalau banyak penerbitan menerbitkan ranking daripada universitas-universitas di dunia yang tertinggi, universitas A, B, C. Tapi kalau menurut saya Universitas Indonesia ini juga merupakan universitas yang paling berpengaruh dari hidup saya. Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak kesampaian sekolah di sini. Saya betul-betul dari SD, SMP, SMA tuh bercita-cita ingin sekolah di Universitas Indonesia. Namun saya gagal dalam kesempatan pertama untuk diterima di sini. Jadi kalian di sini yang menganggap ini sebagai suatu kesuksesan dan bersyukur alhamdulillah diterima di Universitas Indonesia. Saya bersekolah di luar negeri karena beasiswa itu juga karena waktu itu pada kesempatan pertama tidak diterima dalam program PMDK di Indonesia, harus ikut Sipermaru. Sebelum keluar hasil Sipermaru dulu, terima atau tidaknya di Universitas Indonesia, saya harus mengambil keputusan berangkat mengambil scholarship dari luar negeri. Begitu sampai di Wichita State, saya baru terima berita bahwa saya sudah diterima di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, tapi nggak punya tiket untuk balik ke Jakarta. Jadi kita putuskan menyelesaikan sekolah di Amerika. Itu adalah sekelumit cerita tentang kenapa saya menganggap bahwa UI ini juga adalah berpengaruh dalam karir saya. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai membentuk karakter juara. Saya dengar ini adalah kelas terakhir, sesi terakhir daripada sebuah fakultas hukum yang sangat-sangat berpengaruh demi kemajuan bangsa dan negara kita. Saya ingin kita sekarang sejenak menyimak, merefleksikan kita Indonesia, kita refleksikan dalam benak kita. Kita ini adalah negara yang kaya raya. Kita punya segalanya. Kita ada di posisi 10 besar dari setiap mineral dan komoditas yang dihasilkan di belahan dunia manapun. Karet alam Indonesia adalah penghasil karet alam nomor 2 terbesar di dunia. Karet alam itu diperlukan di setiap produk, mulai dari otomotif sampai gadget, elektronik, consumer, dan lain-lain. Kelapa sawit kita nomor 1 terbesar di dunia sekarang. Kita ngomong mengenai batu bara, minyak dan gas bumi, emas, tembaga, kita tetap di atas rata-rata daripada produksi dunia. Potensi laut kita 24,5 miliar dolar yang selama ini menjadi potensi, tapi baru sedikit yang kita pergunakan, baru sedikit yang kita kelola dengan baik. Kekayaan budaya kita sudah tidak perlu diragukan lagi. Indonesia adalah pusat epicentrum daripada budaya dunia. Kita punya Candi Borobudur, kita punya Candi Prambanan, di bagian timur kita punya kebudayaan yang sangat kaya raya. Dan juga kita punya salah satu sumber kekayaan yang selama ini kita anggap remeh, yaitu populasi kita, sumber daya manusia kita. Demografi Indonesia sekarang adalah demografi yang terproduktif di dunia. Dari 240 juta rakyat Indonesia, lebih dari 50% itu ada di usia 30 tahun atau lebih muda. Berarti kita tidak akan mengalami sebuah degradasi daripada demografi. 18 tahun ke depan Indonesia akan bertumbuh menjadi ekonomi nomor 7 atau nomor 5 terbesar di dunia. Hari ini kita nomor 15. Banyak ekonomi di dunia seperti Cina dan India yang bertumbuh tapi tidak memiliki demografi seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Dari ekonominya, dari sosialnya, dari budayanya maupun dari tata kelolanya. Tetapi kalau kita refleksikan, ini teman-teman di sini adalah masa depan Indonesia sekarang, khususnya di bidang hukum. Kita melihat suatu degradasi yang sangat-sangat signifikan dalam pencapaian Indonesia. Ya, ekonomi kita bertumbuh, sekarang bagian daripada G20, bagian daripada APEC, dan bagian daripada negara-negara yang terus ekonominya bertumbuh. Tapi apa yang kita lihat? Kemudahan melakukan usaha di Indonesia sekarang ada di posisi 129
dari 183 negara. Ibaratnya kalau kita main sepak bola, kelas ekonomi kita itu udah di posisi 15. Kita udah seperti kayak mungkin Everton kalau di Liga Premier Inggris, Everton atau mungkin Manchester City sekarang. Tapi kalau dalam kemudahan memulai usaha di Indonesia atau kemudahan melakukan usaha di Indonesia, kita ada di nomor 129. Liganya itu bukan lagi Liga Premier, tapi turun menjadi Tarkam. Iya benar, karena nggak sesuai dan ada diskoneksi yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena kita sekarang menurun dari 129. Kenapa? Karena birokrasi. Kenapa? Karena susah sekali memulai usaha di sini. Kadang-kadang perlu lebih dari 6 bulan mendaftarkan usaha. Pengusaha-pengusaha muda yang tergabung di HIPMI kadang-kadang bisa mengeluh bahwa kalau nggak kenal notarisnya, kalau nggak kenal lawyer seperti Pak Kiki Gani, dipingpong dalam mencoba mendaftarkan usaha mereka. Kemudian untuk mendapatkan listrik 161 dari 180. Negara yang kaya raya dengan sumber daya mineral, oil and gas, coal, hidro, geothermal, 40% daripada geothermal dunia itu ada di Indonesia. Kemarin malam jam 7 pas saya lagi rapat, mati lampu sama investor asing. Nah mereka bilang katanya Indonesia ekonomi nomor 15 terbesar dunia, sekarang mati lampu. Jadi ini adalah suatu ironis. Kenapa? Karena pembangkit tidak bisa dibangun. Kenapa pembangkit tidak bisa dibangun? Karena susah sekali mendapatkan izin untuk membangun pembangkit listrik, baik itu tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga hidro dan lain-lain. Kita ada di peringkat 155 dalam kemudahan memulai usaha. Tadi saya sudah bicara, seorang pengusaha pemula itu akan merasa betul-betul dipingpong selama 3 bulan kalau dia ingin memulai usaha. Kita bandingkan di beberapa negara. Di New Zealand hanya butuh tidak sampai 3 hari, tidak sampai 2 hari, 30 menit memulai suatu usaha. 30 menit dia cuma masuk pakai online, dia daftarkan dengan KTP dia, dalam 30 menit terbitlah surat izin PT-nya dia. Di Indonesia, ya layanan satu pintu, tapi 28 meja, 38 laci. Nah ini yang kita hadapi, dan kita sebagai yang termasuk kalangan muda masa depan Indonesia punya PR yang besar untuk merubah paradigmanya. Nah ini juga kekayaan laut yang dicuri. Tadi kita bicara 24 miliar dolar, hari ini 45 miliar dolar yang dicuri per tahunnya dari Indonesia. Ini 45 miliar dolar ini bisa kita gunakan untuk membangun jembatan Selat Sunda, bisa kita gunakan untuk membangun MRT, kita bisa gunakan untuk membangun sistem pendidikan kita. Ini potensi-potensi yang kita miliki yang selama ini kita tidak mengenal dan tidak bisa membenahi dengan baik. Jadi kalau kita lihat matriks yang ada, bahwa potensinya sangat besar tapi kenyataannya sangat minim, kita mulai bertanya kepada diri sendiri, are we on the right track? Are we on the right track atau are we moving into the wrong direction? Apakah kita menuju arah yang salah? Kalau kita lihat TV, dari 10 berita yang tertinggi, 15 tentang kekerasan, 12 tentang korupsi, tentang kecurangan, pilkada dan lain-lain. Tawuran ada di mana-mana. Ini kita lihat bahwa media selama ini juga menayangkan begitu hal yang negatif dan pesimis. Akhirnya kita melihat bahwa suatu refleksi tentang Indonesia itu tidak pernah ada yang positif, tidak pernah ada yang optimisme. Saat ini kita asik berselisih, sibuk dengan perbedaan di antara kita, padahal perbedaan itu adalah aset. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, ini menggerus arah dan rasa percaya diri dari bangsa. Dan oleh itu kaum muda harus mulai melihat bahwa arah kita tepat, kita memiliki percaya diri yang baik. Setelah itu dorongan berprestasi mulai tergerus. Kalau kita melihat di sekeliling kita itu negatif, otomatis kita akan menjadi negatif juga dan pesimis.
Dorongan untuk berprestasi itu kadang-kadang kalau kita bisa mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif, dan orang-orang yang memiliki optimisme yang sama. Coba lihat sekeliling kita, berbeda, ada yang pakai, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi. Apa persamaan tersebut? Persamaan kita adalah kita memiliki harapan, hope, bahwa hari depan itu harusnya harus lebih baik dari hari ini. Masa depan itu harusnya lebih cerah dari masa lalu. Nah, itu adalah harapan kita sendiri. Jadi dorongan untuk berprestasi itu harus ada. Kesempatan yang sekarang tergerus harus kita pompa kembali. Keinginan untuk berprestasi, membingkai reputasi itu harus ada. Bahwa kaum muda harus mampu mengambil saat ini sebagai momen yang tepat untuk kita berubah. Kita tinggalkan perselisihan, kita tinggalkan perbedaan di antara kita cari persamaannya, kita cari apa yang menjadi common denominator di antara kita untuk memajukan Indonesia. Bagaimana Indonesia yang semakin tertinggal dari matriks-matriks yang tadi bisa kita ubah menjadi bangsa yang menjadi suatu bangsa yang dibanggakan, bangsa besar yang mampu bermimpi besar, mampu berencana besar, mampu bertindak besar sehingga dianggap setara dengan bangsa-bangsa besar yang lain. Jadi ini yang kita lihat, reputasi dan kepercayaan kita harus kita kembangkan. Pada satu saat saya berharap anak-anak saya, tadi ada pertanyaan mengenai anak saya, umur sayangnya, anak-anak saya umur yang udah mau umur 17, sebentar lagi kuliah itu perempuan, jadi kalau untuk mahasiswi kurang prospek. Tapi you never know. Tapi untuk mahasiswa cukup prospek. Dia udah umur 17, sebentar lagi kuliah. Yang kedua perempuan, umur 15, jadi harap sabar menunggu, juga perempuan. Kalau yang ketiga ini untuk mahasiswi harus lebih sabar menunggu lagi, atau malah kadang-kadang mungkin patut dilupakan karena dia umurnya baru 16 bulan. 15 atau 16 tahun dari sekarang, kalau mau menunggu silakan. Jadi kembali lagi, saya berharap mereka bertiga, karena pada waktu itu Indonesia ada di posisi yang sangat terpuruk, ada di posisi yang menjadi seperti orang sakit di antara negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia. Bagaimana negara dengan GDP per kapitanya di bawah $500, negara yang kalau ada di CNN itu isinya bakar-bakaran atau orang saling membunuh di antara elemen bangsa ini. Bangsa yang dianggap gagal dalam melakukan demokratisasi, bangsa yang dianggap gagal dalam melakukan pembangunan ekonomi. Kemajuan, keadilan, dan kemakmuran bisa dalam satu progres yang berkesamaan. Nah, ini mereka itu lapar karena tidak berdaya. They're not empowered. Mereka tidak diberdayakan. Nah, ini adalah tugas kita kaum muda, adalah bagaimana kita memberdayakan atau mengempower komunitas di sekitar kita mengempower seluruh elemen bangsa ini, seluruh masyarakat, supaya kita maju dan bertumbuh terus menjadi sebuah bangsa yang maju. Kita harus berubah. Sesuatu yang konstan dalam kehidupan kita adalah perubahan, dinamisme, dan lain-lain. Tidak ada yang konstan. Kita harus semua siap untuk berubah. Berubahnya dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Paling susah merubah diri kita sendiri. Begitu kita bisa merubah diri kita sendiri, mungkin kita bisa merubah atau mengubah komunitas di sekitar kita, atau bangsa, atau elemen bangsa yang sangat positif dan bisa melakukan perubahan. Dan mulai dari hal yang kecil aja. Kemarin Mapalaudi menggagas Run for River. Simple. Berlari untuk pelestarian sungai. Pada akhirnya kita akan menyumbangkan satu pohon yang mungkin 5-10 tahun lagi akan memperkuat pelestarian Sungai Ciliwung. Very simple. Kalau kita memulai dari kita sendiri. Ini adalah karakter-karakter juara teman-teman saya. Darwiartono merebut 8 kali All England, dan dia memiliki prestasi yang mungkin sampai saat ini belum tertanding. Richard Sambera adalah peraih medali terakhir 23 tahun yang lalu di SEA Games dalam kompetisi renang. Pak Kiki Gani adalah 100 wanita terkemuka dunia. Dia ada di majalah
milenial Asia, jadi paling tidak kita tahu sekarang bahwa Pak Kiki itu masuk di jajaran milenial di Asia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di ASEAN, tapi sudah bicara Asia. Tepuk tangan untuk Pak Kiki. Dan Anggun ini adalah sosok Indonesia yang sudah bisa memberikan suatu breakthrough dari dunia entertainment di benua Eropa dan sekarang menjadi salah satu artis yang bisa bersaing dalam kategori manapun juga berasal dari Indonesia. Nah, apa yang menjadi benang merah dari keempat orang ini? Keempat orang ini bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, bekerja tuntas, dan yang terpenting ikhlas. Kenapa Pak Kiki ada di sini hari ini? Padahal ini kita tahu sejamnya kita ngantri. Saya mau ketemu dia aja ngantri, minta waktu Pak Kiki ngantri. Klien-klien dia dari Eropa, dari Amerika, kalau ke Indonesia itu harus nunggu berhari-hari untuk ketemu Pak Kiki. Tapi Pak Kiki hari ini ada di sini. Kenapa? Karena dia ikhlas untuk berbagi ilmu pengetahuannya dengan kita semua. Itu adalah kerja keras merupakan benang merah dari apa yang kita sebut sebagai kedisiplinan dan ketekunan. Ibu saya pendidik, saya adalah generasi pengusaha pertama dalam keluarga saya. Yang dia tanamkan itu adalah values, core values, nilai-nilai utama. Apa nilai utamanya? Kerja keras. Kita diberi banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta memberikan kita begitu banyak karunia. Kita harus membalasnya dengan bekerja secara keras. Kerja jangan setengah-setengah. Kerja keras kadang-kadang tidak cukup. Kita harus memiliki kemampuan untuk bekerja secara cerdas. Kenapa? Karena inovasi dan teknologi, pengetahuan dan knowledge itu selalu berkembang. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengasah kemampuan kita untuk bekerja secara cerdas. Karena persaingan itu tidak hanya di antara kita di ruang kelas ini, tapi kita berhadapan juga dengan persaingan-persaingan di mancanegara. Bekerja secara cerdas itu adalah keharusan, keniscayaan agar kita mampu memenangi kompetisi tersebut. Kerja secara tuntas, ini yang betul-betul kadang-kadang kita lupakan. Kita kerjanya setengah-setengah, tidak menyelesaikan. Belajarnya itu tidak tuntas dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini yang harus kita ubah, bahwa ke depan bekerja itu ibaratnya main bola, harus punya goal. Yaitu goalnya apa? Mencetak gol dan tidak kebobolan. Kalau kita tidak bekerja secara tuntas, kita kerjanya hanya mengoper-oper bola saja, tidak menciptakan gol, tidak menyelesaikan tugas kita. Coba kita refleksikan diri, apakah kita sudah bekerja secara tuntas? Dan yang terakhir yang tadi saya sebutkan tentang Pak Kiki, saya juga masih belajar. Kadang-kadang kita berprasangka buruk kepada yang di atas. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya mengecewakan. Dan kita memiliki prasangka buruk bahwa, wah, ini musibah dan saya tidak mendapatkan karunia. Tidak boleh bekerja seperti itu. Kita harus betul-betul mengkontrol apa yang kita bisa kontrol, yaitu ikhtiar kita. Hasilnya ada yang diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu bekerja secara ikhlas. Kita memberikan, karena dengan memberikan itu kita akan mendapat yang lebih banyak. Nah, ini adalah etos 4 kerja as yang selalu saya coba share sama rekan-rekan kaum muda, bahwa ke depan kita harus mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan terakhir bekerja secara ikhlas. Tantangan dan harapan. Banyak sekali, tadi kita bicara mengenai harapan bahwa masa depan harus lebih cerah dari masa kini, bahwa hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Tantangan kita rasa malas dan cepat berpuas diri. Kaum muda di Indonesia, terutama yang ingin memulai usaha, yang entrepreneur itu, selalu saya tanya, kenapa nggak memulai usaha? Oh, saya sudah pelajari tapi takut. Kenapa takut? Takut gagal. Nah, ini adalah sebuah persepsi yang harus kita ubah, bahwa kegagalan itu adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Sebelum saya ada di sini, saya pernah di PHK. Pernah usaha saya gagal beberapa kali. Usaha investasi saya yang sering disorot itu yang sukses-sukses, tapi banyak sekali usaha gagal. Pak Kiki pernah membantu saya waktu kami mencoba investasi di bidang tambak udang. Gagal total.
tidak pernah dipublikasikan, tapi itu gagal total di mana kita hampir menutup perusahaan kita karena kegagalan berinvestasi di industri yang memang tidak kita kenal. Jadi ini adalah suatu PR buat kita untuk mengubah tantangan itu, rasa malas dan cepat berpuas diri, complacency, gampang berpuas diri dan tidak ingin mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi rasa malas dan cepat berpuas diri dan rasa takut harus kita hilangkan. Tantangan berikutnya adalah bekerja sendiri-sendiri. Ini yang selalu kita asik berkompetisi dengan kemampuan kita sendiri. Padahal kalau berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman kita, kita akan mampu berkembang. Pak Kiki tidak bekerja sendiri, dia punya mitranya. LGS itu ada 2 nama lain dan ada ratusan mitra lain maupun associates lain dalam firmanya dia. Saya memiliki usaha bermitra dengan kawan saya Pak Rosa Kusbani di Capital dan Pak Edwin di Saratoga. Karena saya percaya bahwa bekerja sendiri-sendiri itu bisa mencapai kesuksesan, tapi lebih mudah mencapai kesuksesan kalau kita bekerja sama. Ketiga tantangannya adalah coba cari teman yang menerapkan sesuatu atau menularkan sesuatu yang positif dan optimis di antara kita. Jangan bergaul sama teman-teman yang membawa suatu energi negatif atau suatu pesimisme di antara kita. Ini adalah tantangan kita. Kalau kita punya teman yang memiliki sifat banyak mengeluh, banyak pesimis, banyak negatif, kita ajak dia untuk berubah. Cara yang paling mudah adalah mencoba mengubah diri sendiri, baru kita ubah teman kita. Jadi lingkungan yang negatif itu merupakan tantangan. Ubah lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan yang positif. Dan pick role model. Cari figur yang menjadi contoh yang baik. Di sini ada paling enggak 3 contoh. Ada Pak Kiki, Mr. Cowboy Boots, dan saya sendiri. Ini bisa dijadi sebuah figur yang dicontoh dan bisa menjadi role model. Karena ke depan kita akan terus mencari mentor kita. Saya bermentor dulu dengan Pak William Surajaya, pendiri dari Astra. Tapi hari ini kalian bisa bermentor dengan tokoh-tokoh yang ada di Twitter, ada yang di Facebook, dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi ini adalah suatu tantangan yang bisa kita ubah menjadi suatu winning formula atau formula kesuksesan. Kalau kita bertemu, kalian ada mungkin di firma hukum yang lain, ada di Kementerian Kehakiman atau di Mahkamah Agung, mungkin ada di Kejaksaan Agung. Kita ingin lihat matriks-matriks yang tadi itu meningkat. Indonesia harusnya paling tidak 50 besar dalam tentang subjek hukum atau tentang subjek melakukan bisnis, mendaftarkan usaha dan lain-lain. Jadi perubahan itu harusnya dilahirkan dari kampus, karena SDM yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini akan lahir dari ruangan ini. Jadi saya berharap mungkin hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Ini adalah kelas yang saya diberitahu Pak Kiki bahwa ini adalah sektor hukum di Indonesia atau sektor bisnis. Saya ingin garis bawahi, investment banker yang paling sukses itu 5 dari 10 memiliki degree atau sertifikat atau ijazah dari fakultas hukum. Investor yang paling sukses di negara-negara yang maju, hampir 50% daripada politisi-politisi yang maju juga memiliki background fakultas hukum. Jadi kalian look at yourself in the mirror, yakinkan diri kita bahwa kita akan mampu mengubah diri kita sendiri dan akan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan saya berharap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia akan keluar dari ruangan ini dan Indonesia mampu menjadi negara yang maju insya Allah 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Mungkin kita punya waktu sedikit untuk diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita buka 3 pertanyaan. Mungkin di sini tadi sudah disampaikan 1, 2, yang paling ujung 3. Saya tadi sangat tertarik dengan
ada kata-kata kerja dengan ikhlas. Nah, menurut saya makin setelah saya amati beberapa orang ataupun di lingkungan, makin sini makin sedikit orang yang ikhlas untuk bekerja. Namun menurut saya pribadi juga, kalau misalnya kita makin sini makin ikhlas, ya hidupnya makin bahagia aja gitu. Kalau lagi sedih ikhlas, kalau lagi susah ikhlas, tapi kalau lagi senang juga ikhlas gitu. Nah, intinya menurut saya ikhlas sendiri itu akan membawa dampak yang sangat baik ke orang yang menerapkan tersebut. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, untuk ikhlas itu sangat sulit. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak Sandi menerapkan keikhlasan itu dalam bekerja? Gitu. Terima kasih. Semuanya. Kadang-kadang banyak juga di pengalaman saya yang saya kecewa, saya merasa tidak ikhlas, dan saya merasa tidak diperlakukan secara adil. Saya merasa kenapa pencapaian yang saya dapat itu, padahal saya sudah memberikan effort yang 100%, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, tapi hasilnya kok masih seperti ini. Nah, mulai belajar bahwa kita itu bisa ikhlas kalau kita melihat sekeliling kita. Banyak sekali elemen masyarakat atau bangsa yang tidak memiliki karunia seperti kita. Jadi kalau kita kerjanya melihat ke atas terus, itu kita akan susah menjadi ikhlas. Tapi kalau kita mulai melihat ke bawah, ke lingkungan sekitar kita, kita mulai melihat ke, saya punya kesempatan bekerja dengan usaha mikro, kecil, menengah, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Saya mulai melihat bahwa, wah, apa yang saya dapatkan ini patut disyukuri. Karena ternyata banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak seberuntung saya, tidak memiliki karunia seperti saya. Jadi ikhlas itu merupakan evolusi, it's a journey. Jadi ikhlas itu harus terus diasah, dan saya rasa ini adalah yang menjadi benang merah daripada orang-orang yang sukses. Sekarang gini, kalau kita tidak kerja ikhlas, kadang-kadang kita merasa sesuatu ada yang kurang. Kita lihat sekarang banyak, ini maaf kalau ada yang merasa ini kurang tepat, tapi hari ini kita dikagetkan dengan setelah reformasi, di mana Kementerian Keuangan menaikkan gaji pegawai, khususnya gaji teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata kemarin tertangkap tangan dari transaksi di dekat airport, penyuapan yang dilakukan atau gratifikasi yang dilakukan oleh dunia usaha kepada aparat pajak. Ini hanya dimungkinkan, walaupun gajinya sudah dinaikkan dan lain-lain, tapi dia tidak memiliki keikhlasan dalam bekerja. Nah, ini kalau kita tidak memiliki keikhlasan, akhirnya kita merasa selalu kurang. Kita merasa selalu tidak cukup apa yang kita dapat. Padahal kalau kita memiliki keikhlasan dan kita menyatakan bahwa ini cukup dan kita mensyukuri, itu pasti akan mampu buat kita lebih berpikir positif dan bekerja lebih keras ke depannya. Nah, memang belum ada jawaban yang pas, tapi kalau saya mencoba terus belajar untuk ikhlas itu, saya banyak bekerja di teman-teman dan melakukan kegiatan aktivitas sosial. Saya punya kegiatan berlari untuk berbagi. Kerjanya kami adalah berlari tiap minggu, dan setiap kilometer yang kami berlari itu kita sumbangkan kepada berbagai kegiatan sosial. Ternyata benar apa yang disebutkan Bagus tadi, semakin kita berbagi, semakin banyak kita mendapatkan hasil kembali gitu. Usaha kami, terutama dari teman-teman yang ikut komunitas berlari untuk berbagi, menyatakan setelah setahun melakukan kegiatan ini, bisnis mereka naik 30-40%. Nah, saya bilang, apa yang berubah dari bisnis kita? Tidak ada. Persaingan tambah berat, tapi apa yang berubah dari 1 tahun terakhir? Kita lebih banyak berbagi. Ternyata berbagi tersebut mendatangkan begitu banyak imbal balik dari segi keuntungan buat perusahaan-perusahaan kita. Nah, itu yang menurut saya ingin juga share. Kalau kita ikhlas, ternyata Allah itu sangat baik sama kita. Kita diberikan lebih banyak lagi gitu. Karena kita sudah amanah mendapat begitu banyak kemudahan. Kalau kita berbagi, kita ikhlas, ternyata kita akan diberikan tanggung jawab dan amanah yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya Fauzian Rahmanulya 2010. Yang mau saya tanyakan bahwa negara kita ini adalah salah satu negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia, bahkan terbesar di Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita sebagai seorang muslim itu membangun bisa memulai usaha atau entrepreneurship itu dengan nilai-nilai Islami. Sehingga kita tahu bahwa saya masih jarang gitu ibaratnya umat Islam sendiri, saya kayak di urutan Forbes itu masih banyak kan ya pengusaha-pengusaha muslim gitu. Nah, bagaimana kita membangun usaha itu jadi seorang sudah nilai Islami dan nanti usaha kita tuh atau hasil jerih payah kita tuh bisa berguna untuk umat gitu. Saya itu aja sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Jadi kita kalau melihat memang ini jadi ironis juga kalau dilihat bukan hanya di ukuran pengusaha sukses versi beberapa majalah yang disebutkan tadi, tapi kalau dilihat di misalnya di Kadin, di HIPMI sendirinya atau di beberapa perkumpulan bisnis yang ternama di Indonesia itu memang kira-kira jumlah persentase daripada pengusaha nasional, pengusaha muslim khususnya sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena memang menurut saya kita secara kultur tidak dibiasakan untuk mengambil risiko. Kita secara kultur dididik untuk tidak ingin mencoba sesuatu yang baru. Contohnya, saya ngelihatnya tadi pagi sebelum saya berangkat, saya lihat Sulaiman lagi belajar jalan. Dia lagi belajar jalan kan. Anak umur 16 bulan pasti kan tergopoh-gopoh. Dan itu saya lihat waktu dia lagi belajar jalan ada dua susternya yang dijagain dari kiri sama kanan, sama kalau ada dia mau jatuh dipegangin. Dan itu secara dari kecil. Begitu dia besar, saya ingat waktu anak saya sekolah di Al Azhar waktu itu masih SD. Dia ini anak saya yang nomor 2, Amira namanya. Amira itu senang membuat kerajinan tangan seperti membuat gelang, kalung dari manik-manik yang dia rangkai. Dia minta modal sama saya. Minta modal, "Pak, pinjem duit." "Loh, buat apa?" "Ini mau beli beads sama mau beli benangnya sama toples. Karena nanti Amira mau bikin nama-nama itu jadi nama temennya dia rangkai terus dia jual gitu." Saya bilang, "Wah, ini idenya hebat juga. Oke, berapa pinjemnya?" "Ya 3 bulan deh Pak pinjem." "Berapa?" "Pinjem 500.000. "Mahal amat 500.000. "Ya ilah, jadi Papa nggak kenal harga lah. Coba Pak ke mall gitu beli segitu sebentar juga habis kalau makan." Ya udah, akhirnya dia pinjam uang, dia bikin gelang, kalung. Dan minggu pertama, minggu kedua itu bisnisnya kelihatannya cukup sukses karena dari toples yang dia bilang, "Papa bisa lihat tuh nanti hasilnya Amira tabungin di toples." Nah, dia jadi minggu pertama, minggu kedua toplesnya terus bertambah jumlah uangnya. Nah, terus pas sebulan setengah itu berhenti dan saya lihat dia udah juga lumayan nggak tertarik lagi gitu kayak murung dan lain-lain. Saya tanya, "Amira nih gimana nih, ini jadi kredit macet nih, nggak bisa bayar nih." Kelihatannya iPad kamu mesti disita nih sebentar lagi nih, saya bilang. Karena kreditnya macet nggak bisa bayar utang. "Iya Pak, sekarang kelihatannya ada suatu kemandekan dalam menjual." "Kenapa?" Saya tanya gitu. "Habis nggak boleh sama Bu Guru berdagang di lingkungan sekolah." "Loh, kenapa nggak boleh?" Aku bilang gitu. "Ya kamu jualan pas lagi gurunya ngajar di kelas." "Enggak juga, setelah selesai kelas dan lain-lain." "Loh, kenapa nggak bolehnya?" Saya tanya, "Kenapa nggak boleh oleh Bu Guru?" Dia bilang gini, Amira nggak malu berdagang, kan bapaknya pengusaha sukses, masa anaknya berdagang di sekolah?" Nah, ini adalah bentuk penolakan daripada society, daripada kultur kita terhadap kegiatan trading atau kegiatan berdagang, kegiatan ekonomi kreatif. Nah, ini yang simpel-simpel seperti ini mengakibatkan dia secara dari kecil
tanpa kita sadari, anak kecil itu kita minta untuk tidak mengambil risiko, tidak berinisiatif, tidak berinovasi, tidak mau untuk memulai sesuatu usaha. Nah ini yang memang menjadi ironis dan harus kita ubah. Ubahnya dari mana? Dari sistem pendidikan kita. Kebetulan saya aktif di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Kita lagi petakan bagaimana supaya kita melahirkan pengusaha-pengusaha baru, generasi pelaku-pelaku ekonomi baru dari kalangan umat Islam, umat Muslim maupun secara general. Dan itu kelihatannya harus diubah dari sistem pendidikannya. Di ISMI lalu kami melahirkan ISMI, Ikatan Saudagar Muslim, karena ternyata setelah dari zaman dulu Serikat Dagang Islam dan lain-lain tidak ada wadah ekonomi yang bisa mampu menularkan virus-virus entrepreneurship ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengubah sistem pendidikan kita dan kita mampu melahirkan lebih banyak pengusaha-pengusaha sukses dari kalangan. Saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Sani yang telah menyempatkan untuk hadir di sini dan sedikit berbagi kepada kami semua. Yang saya tanyakan di sini lah mengenai penjelasan Bapak tadi terkait dengan bagaimana seharusnya kita selaku muda-mudi bangsa untuk terus menciptakan inovasi-inovasi menghadapi tantangan, dan Bapak juga telah memberikan tips-tips sebelumnya. Tapi terkait dengan inovasi-inovasi yang seharusnya ditunjukkan oleh kalangan muda, kita melihat bahwa sebenarnya pemerintah tidak begitu responsif terhadap inovasi-inovasi yang lahir dari pemuda. Kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ini ada siswa, kalau tidak salah SMP di Bogor, yang telah menciptakan sepatu untuk anti kekerasan seksual. Kemudian kita dengar juga bahwa atlet peraih, saya kurang tahu prestasinya apa, yang hanya diberikan pemerintah, ditawarkan pemerintah sebagai satpam, yang mungkin kita kira tidak proporsional atas apa yang telah diberikan oleh negara. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi muda-mudi bangsa yang tidak begitu direspon oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana seharusnya kita selaku muda-mudi bangsa untuk terus menciptakan inovasi, tapi tidak begitu terlalu menopang pada respon pemerintah. Tapi bagaimana juga seharusnya sikap pemerintah yang siogianya menyokong inovasi-inovasi dari muda-mudi bangsa. Terima kasih Pak. Tebal bawahnya dan itu ditaruh besi di sekelilingnya yang dihubungkan ke baterai 9 volt yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Tugasnya adalah kalau misalnya kita diserang, ini untuk laki-laki dan perempuan karena sekarang kejahatan seksual bukan hanya oleh perempuan. Saya beberapa kali juga diserang juga. Untung saya jago lari, jadi saya lari kalau diserang biasanya. Jadi ini sepatu bisa dipakai, dinyalakan, dan kalau kita diserang, kita bisa bertahan dengan menendang, dan sepatu ini bisa melumpuhkan penyerang tersebut karena memiliki tegangan tinggi dan bisa mengejutkan daripada penyerang tersebut. Nah itu kan idenya orisinal banget. Dia coba bawa kemana-mana, nggak dihargai. Dan ini yang salah bukan pemerintah juga, pengusaha-pengusaha di Indonesia juga salah gitu. Karena mestinya melihat menangkap ini sebagai peluang, tapi tidak ditangkap, dia akhirnya pergi ke Malaysia. Di Malaysia dia ikut lomba, menang, dan sekarang ditawari oleh pengusaha-pengusaha Malaysia. Itu kan ironis. Tapi saya justru ingin mengajak kita untuk berhenti mengeluh tentang pemerintah kita. Karena pemerintah kita terus terang jangan terlalu diharapin lah. Sekarang ini asik berselisih di antara diri dia sendiri gitu. Yang dikasih amanah di berbagai tempat juga masih ada juga masalah-masalah yang mereka secara internal belum bisa selesaikan. Sebagai elemen bangsa, saya mengajak coba apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat. Kalau kita mengharapkan pemerintah, rasanya mungkin 5-10 tahun lagi mereka pasti akan sibuk dengan reformasi, dengan birokrasi, dan juga dengan perebutan kekuasaan di antara mereka gitu. Pilkada, bupati, gubernur, tiap kali itu kerjanya berebut kekuasaan. Padahal untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa ini nggak perlu untuk ada di posisi tersebut. Karena saya percaya a leader is to inspire, to
to lead is to inspire. Kita memimpin itu harus memberikan inspirasi kepada rakyat di sekitar kita. Nah, untuk inovasi-inovasi seperti tersebut, timbullah gerakan-gerakan social entrepreneurship, kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial itu lahir dari wirausaha sosial yang tumbuh secara otomatis karena ketidakhadiran pemerintah, ketidakhadiran dunia usaha, ketidakhadiran dunia akademi dalam mencoba memecahkan permasalahan-permasalahan sosial khususnya mengenai inovasi. Dalam kasus tadi sepatu tadi ada NGO seperti Yayasan Innotek, Yayasan Inovasi dan Teknologi yang kebetulan saya bekerjasama sama Pak Aris Surowijoyo, partnernya Pak Kiki Ganini dirikan. Kami mengumpulkan dana dari berbagai institusi keuangan dalam dan luar negeri untuk memberikan bantuan permodalan kepada tokoh-tokoh inovasi akar rumput yang hadir di Indonesia. Nah, karena mereka melihat pemerintah tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka, akhirnya mereka lari kepada wirausaha sosial yang hadir seperti ini. Ada kami komunitasnya namanya AKSI, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, itu www.aksiindonesia.com. Ini selalu kita encourage atau kita dorong, kita sokong, karena pemerintah nggak mampu menyokong. Sampai Kementerian Riset dan Teknologi itu belajar sama kita bagaimana kita menumbuhkan inovasi-inovasi di Indonesia. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman pemerintah, ya udah, kalau nggak bisa ngebantu ya jangan ngerepotin dong. Kalau misalnya tidak bisa memberi izin dan memberi insentif, ya jangan juga memberatkan kepada inovator-inovator ini. Yang mudah-mudahan dengan semangat itu pemerintah sadar, ngaca, sehingga mereka bisa sekarang berubah. Saya lihat sekarang sih pemerintah juga sudah mulai bagus ya, ada tokoh-tokoh muda yang diakomodir untuk mengembangkan kinerja daripada kepemerintahan. Saya rasa justru mungkin masa saya udah kita udah bisa melihat hasilnya. Masa depan yang digawangi oleh kalian di sini yang mampu akan menjadi masa keemasan buat Indonesia, saya percaya. Terima kasih.